Yang mengonfrontasi Vincenzo dan mempertanyakan motifnya. Dia tersenyum, memberitahunya bahwa dia jatuh cinta terhadap Gemga Plaza. Didorong bergabung dengan duta besar, dia meminta kepada Yang untuk bersantai. Pada saat berita mengenai kejadian malam tersebut sampai menuju firma hukum Husang, Yang mempertaruhkan lehernya dan juga berjanji melakukan yang terbaik menyelesaikan masalah ini. Semua warga Gemga Plaza memutuskan mempercayai Vincenzo mulai sekarang, terutama di balik pesta mewah yang dia lakukan. Sementara itu mereka memuji Vincenzo secara berlebihan. Vincenzo mencoba merumuskan plotnya sendiri, bertekad mencoba dan berupaya menghentikan Babel dari upaya menghancurkan gedung. Pagi hari, Yang memperhatikan Myung Hee berolahraga dan percaya inilah cara dia untuk berhasil naik menua puncak. Bagaimanapun, dia pada akhirnya menuju kantornya di mana dia menyerahkan file mengenai Vincenzo, yang dia sadari sangat bersih tanpa adanya catatan kriminal. Vincenzo bertemu dengan Deok Jin lagi dengan instruksi khusus untuk tidak menghancurkan gedung selama 2 bulan dan kedua, jika mereka menghancurkannya, Vincenzo akan mengurusnya. Dia menyerahkan amplop yang ada dokumen di dalamnya. Hal ini kebetulan menyimpan informasi memberatkannya, termasuk list semua agen real estate yang secara diam-diam menerima suap. Buktinya begitu banyak bahkan ada foto dirinya dengan kekasihnya juga. Vincenzo berjanji menindaklanjutinya kecuali dia mau mengikuti perintah. Sementara, Yu Chan berusaha berbicara kepada Yong mengenai narkoba yang di kayu Babel. Dia pun mengklaim tersebut yaitu teori konspirasi dan juga menolak untuk mempercayai apapun yang terjadi. Di dalam perjalanan keluar rumah, dia pun melewati Vincenzo dan juga memintanya berhenti memutarbalikkan kebohongan. Vincenzo berbicara dengan bahasa Italia mengatakan kepadanya bahwa tidak ada kehormatan di antara pencuri. Di dalam, Vincenzo bersama Yu Chan membahas kunjungan rumah sakit mereka. Faktanya, Gyeong Ja merupakan ibu dari Vincenzo. Yu Chan sudah mengetahui hal tersebut sejak lama, tepatnya pada saat Gyeong Ja. Tengah malam seseorang menyabotase gas di villa di provinsi Yangyang Gangwon. Api dan asap membumbung ke langit akibat ledakan selanjutnya. Kabar ini menyebar menuju seluruh Korea sebab ternyata 14 peneliti dari Babel telah tewas. Myung Hee dan Seng Hyok mendiskusikan apa yang terjadi dan juga menyadari bahwa ini pesan yang sangat jelas untuk mereka guna menyelesaikan pekerjaan mereka. Faktanya, lebih jelas lagi bahwa ini perbuatan pimpinan Yang. Dan begitu saja, dia menghubungi dan meminta Seng Hyok menemuinya ketika makan siang. Di sana, dia mengeluhkan vilanya yang dihancurkan dan juga kekacauan yang mereka alami terhadap seorang peneliti nakal. Myung Hee percaya ini adalah awal, dan ada orang lain di belakang layar. Namun, dia menerima pesan mereka telah mendapati peneliti yang kabur yang juga tidak terlibat di dalam ledakan itu. Sementara dia mempersiapkan pertemuan, Yu Chan dan Vincenzo muncul di TKP mengetahui bahwa kasus itu telah diselesaikan tanpa penyelidikan yang menyeluruh. Vincenzo menyadari perjuangan ini sia-sia dan juga berusaha untuk menghentikan Yu Chan. Dia terlalu jauh menuju dalam permainan tersebut untuk berhenti sekarang, menolak untuk menyerah meskipun itu berarti menggunakan hidup dirinya sendiri sebagai kehilangan. Yu Chan mendapat kabar baik dari peneliti. Peneliti menegaskan dia pasti akan bersaksi dan juga dia akan menghubungi dia besok pagi. Vincenzo mengikuti Yang ketika hujan mulai turun. Dia mengingatkan Yang agar tidak melakukan sesuatu yang akan dia sesali. Vincenzo bersama Yu Chan duduk bersama. Vincenzo memohon pada Yu Chan mengambil jalan keluar pengecut, mengakui bahwa dia khawatir dia menempatkan dirinya dalam jalur tembak target untuk Babel. Sementara, si peneliti mendapati ketukan di pintu kamar hotelnya. Rupanya mereka menginginkan menggeledah apartemennya. Si peneliti mengemasi barang-barangnya, bergegas menuju dermaga menjauh dari polisi korup. Si peneliti bernapas dengan berat, bersembunyi, dia menelepon Yu Chan meminta bantuan. Yu Chan yang ada di luar saat si peneliti menelpon. Nomor itu berkedip sebagai RDU, yang diperhatikan oleh Vincenzo. Dia memutuskan tidak mengangkat telepon. Sayangnya ini kehancuran untuk si peneliti yang dibunuh si polisi korup.
Vincenzo dan Yu-chan duduk bersama, seketika truk menerobos masuk melalui depan kafe dan kemudian menabrak keduanya. Vincenzo masih hidup namun buruk. Yu-chan terbaring di genangan darahnya sendiri dan sepertinya dia meninggal.